Tapi nggak tahu maksudnya dalam nggak kesananya. Tapi kita tanah ya. Nih. Mana? Ini kayak tanah gugur nih, longsor nih. Hei. Tuh, perhatikan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu. Sahabat semuanya, berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur, untuk membuat kalian senang, dan mudah-mudahan nanti kita bisa memetik sebuah hikmah pelajaran yang ada dalam perjalanan tadabbur alam, yang mana ada bahasa-bahasa alam semesta ini yang disampaikan dengan lembut, dengan bahasa teka-tekinya. Untuk itu mari kita awali dengan rendahkan ego dan bisa menyerap semua bahasa itu dengan baik. Yuk. Aduh nih, banyak duri-durinya ini. Duri-duri kehidupan apa ini ya? Nih bayangkan ya, ketika kita mau masuk ini dan banyak duri-duri yang menghalangi. Ada ulet juga nih. Aduh. Celana kayak robek tadi ya. Kena duri tadi ya. Alhamdulillah ya, ini pun duri pun baik ya. Baik bagaimana? Ya, kita kan selalu berpusat atau berfokus pada yang baik-baik. Ini semua juga rencana Tuhan kok. Membuat duri untuk apa gitu loh. Jangan selalunya tuh kita memarah-marahin ya. Tenang, semua ada fungsinya, ada sisi baiknya. Kita melihat sisi baik yang ada. Oke? Tenang dulu, slow, lentur ya. Jangan marah-marah. Woi, perhatikan itu teman-teman. Ini guanya sangat luas. Bentar dulu, saya pakai senter yang lumayan satu lagi. Ini karena ini kurang kontras ya. Iya. Ini perhatikan dulu dari segala sisinya. Memang guanya agak luas ini. Nih, wih, keren. Aduh. Sebelum kita masuk, kita kenali dulu, beradaptasi ya. Sebagai maksudnya di mana tempat kita harus pandai-pandai beradaptasi, mengenal dulu supaya nanti tidak gagal paham, tidak langsung menilai buruk sesuatu yang terlihat oleh mata. Nah, dia boleh kenali dulu, kenalkan pertukaran energi dengan isi gua ini ya. Dan selain itu kita salam dulu kepada makhluknya Allah yang ada di sini. Assalamualaikum kepada semuanya saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami berdua mohon izin untuk memasukinya, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita disambut oleh ular raksasa nih yang sudah putus nih. Perhatikan dulu nih, dari sisi sini ini seperti ular yang kepalanya ke bawah, yang nyaplok ini nih, nyaplok sebuah batu apa ini kepalanya ya. Jadi ekornya ke sana, cuma ini mungkin ekornya putus apa memang segini nih. Nah, ini kepala sambil mau menyaplok sebuah batu ular ini. Ular yang sudah membatu ya. Ini pun bahasa kias yang disampaikan oleh alam semesta untuk orang-orang yang mau berpikir. Apa sih? Sebelum masuk ke gua ini, tinggalkan sifat iblis dalam dirimu ya, supaya adem, anteng, dan bisa mencerna sesuatu yang disampaikan dengan bahasa teka-tekinya. Itu nih ya. Ular ini adalah penggambaran sifat iblis dalam diri. Oke? Jangan serakah. Yuk, masuk. Nah, ya itu semua ada dalam diri kita ya. Sifat iblis itu nih bukan apa-apa, tenang saja. Weh, Iblisnya apa ini? ya jelas ada. Kalau gua seperti itu udah jelas ada iblisnya ya. Karena memantul dalam diri kita, di mana sifat kita yang seperti iblis, kita akan melihat iblis. Itu ya.
Jadi ketika kita tenang, kita tinggalkan sifat iblis dalam diri, ya nanti kita akan lebih tentrem, ayem, dan bahkan apa-apa itu mudah maksudnya dilewati. Punten, wih keren ya guanya ya. Nih dari tekstur ininya seolah-olah ditata sedemikian rupa dan diukir mewujud seperti ini, ya. Keren nggak? Kira-kira kalian berani nggak maksudnya bikin kayak gini, bisa nggak? Nah, ya inilah karya Tuhan. Karya Tuhan untuk dipertontonkan kepada kita, ya. Namun kadang-kadang kitanya dungu, ya. Nah, Tuhan membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, tentu ada maksud dan tujuannya, ya. Untuk kita baca, kita pun bisa mencipta, maksudnya, ya. Kita bisa mencipta sesuatu apapun, ya. Tapi hadirkan Tuhan dalam diri kita, karena Tuhan juga ada dalam diri kita, tidak di mana, maksudnya tidak di sana, tapi di dalam diri kita masing-masing. Oke, untuk pendalamannya ini ada yang lebih detail lagi, nanti kita di lain kesempatan untuk membahas tentang ini, ya. Di sini ada ruangan lagi. Gini. Ada sebuah cerita di dalam gua ini yang memang belum tentu kebenarannya. Ini kan salah satu gua di mana tempat pesugihan, ya. Bermacam-macam, ya, pesugihan tempat macam-macam. Ada yang menggunakan cara seperti ini, ada yang menggunakan cara seperti itu. Dan yang paling fenomenal atau sering itu menumbalkan anak. Nah, sudah tahu menumbalkan anak masih saja dijalani, dilakukan saja. Itu bagi orang-orang yang serakah. Namun perlu dikaji lagi bahasa yang sesungguhnya supaya tidak salah kaprah dalam mengartikan sehingga menjadi doa buruk bagi kita semuanya. Ya, oke, maaf ya. Ya makanya itu nanti kita kaji dengan tenang. Kan ini kan bahasa teka-teki, ya. Yang disampaikan di sini bahasa teka-teki atau bahasa kias. Kias sanepa, ya, bahasa Jawanya sanepa. Ini kalau bukan orang Jawa nggak paham, ya. Bukan orang Jawa nggak paham nih, apa itu sanepa itu apa. Saya aja nggak paham ini ya. Orang Kolombia ini ya. Kalau orang Kolombia itu saloka, ya. Saloka ini ya. Saloka. Orang Jawa tuh sanepa, ya. Teka-teki, sindiran, kiasan. Nah, itu dia, makanya kita cerna, digali supaya lurus dan tepat sasaran, ya. Karena apa? Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangkanya seperti itu, maka akan diwujudkan seperti itu. Nah, maka kita luruskan maksud dan tujuannya. Karena itu orang zaman dahulu, sesepuh atau leluhur-leluhur itu memberikan erang-erang bahasa Sanepa kepada orang-orang datang ke sini supaya melakukan ini. Kalau kau pengen sukses gitu loh. Nah, ini dia. Nanti kita pahami ke arah sebelah sana yuk, dulu yuk. Ini lebih asik tuh, guanya. Ya, maksudnya sambil mengkaji, di sini belum ada petunjuknya. Oh, belum ada ini ya. Iya, nanti kan ada petunjuk yang mewujud atau tidak. Yang jelas ini ada intuisi yang masuk ke dalam pikiran kita sehingga tahu maksudnya apa, gitu kan. Karena keajaiban itu ada, ya. Keajaiban itu ada, cuman kadang-kadang orangnya dungu-dungu, sok tahu dan memblokir keajaiban. Padahal Tuhan selalu memberikan keajaiban bagi orang-orang yang mau berpikir, ya. Berpikir, tapi kadang orang dungu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ayo berpikir dengan tenang, dengan kerendahan hati dan lentur, sifatnya elastis, jangan kaku, ya. Kalau kaku nanti menjadi sifat dajjal, hanya melihat dari satu sudut pandang, ya. Guanya, itu petunjuk, petunjuk tuh. Petunjuk ya. Suara seperti itu tuh petunjuk nih. Nih, tak dulu, saya dengaran.
Siapa itu? Punten. Hih. Tadi dulu. Tadi kayak ada orang dongko-dongko di sini. Dongko bagaimana? Jadi orang apa ya? Kayak gini nih. Kayak gini berjalan. Nah, kayak perempuan tapi. Tadi dulu. Siapa itu? Mana? Kayak ada suara. Suara apa? Tenang dulu ya. Ini maksudnya medannya ini nih. Naik turun tuh. Sampai jurang ke sana mungkin ada kubangan air di sana mungkin ya. Tapi tenang. Kita tuh jangan selalu menggambar yang tidak ya. Artinya mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu. Kadang-kadang kita sudah ini mengkhawatirkan dulu. Ya udah terjadi kejadian yang sesuai dengan apa yang kita khawatirkan. Itu atas gambaran kita. Makanya yuk kita gambar yang bagus-bagus. Fokus kepada masa depan, ya, gambar yang bagus, cerita yang bagus, supaya kembalinya bagus juga. Nanti dulu nih, ini kayak gambar ini, anak kecil tiduran ini dalam pandangan mata saya ya, dalam mata saya, mungkin di kamera tidak begitu menggambar, mungkin karena sudah tidak beraturan. Ya bukan saya mengaku sok tahu, sok pinter, sok sakti, bukan. Tapi kita hanya berbagi, mudah-mudahan perjalanan dikir jalan ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, tapi ketika kita tenang dulu, hilangkan sifat sombong, sifat sok tahu, sifat iri, dengki, dendam. Nah itu dulu ya. Nah ini teman-teman. Ini saya merasa ini gambar anak kecil sedang tidur telentang, ya. Kemungkinan saja ini sebuah cerita gambaran, ya. Karena katanya orang-orang yang datang ke sini itu harus ketika mau sukses menumbalkan anaknya. Tapi yang saya cerna di sini bukan menumbalkan dalam arti membunuh atau memberikan anak kepada setan, kepada simbol rekso dan sebagainya. Itu hanya bahasa kias, bahasa sanepa yang perlu dikaji dengan ketenangan batin. Ya, apa sih yang dimaksud? Kalau saya baca seperti ini, kita tinggalkan atau minimal bisa membunuh sifat anak dalam diri kita, sifat anak-anak, ya. Jadi jangan kekanak-kanakan dalam diri, bukan anak kita, tapi dalam diri kita. Jadi kalau kepingin sukses, kepingin maju, ya yuk lebih dewasa lagi, dewasa pemikirannya. Jadi nanti akan mudah segala sesuatunya dan lebih energi lebih powerful dan rezekinya juga powerful seperti itu. Jadi kalau sifat kekanak-kanakan masih ada, ya udah jangan harap untuk lebih maju kehidupannya. Tuh ya, itu bahasa kias yang disampaikan. Nah kalau seperti ini kan lurus, enteng, enak. Tidak membunuh anak itu kan salah kaprah. Tapi ada toh yang sukses karena seperti itu juga karena apa tadi prasangka kita, ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Oke, kita lanjut ke sisi berikutnya, ke ruangan sebelah mana nih? Sana ya. Oke. Cari anak-anak apa? Nyari ilmu lagi, meluruskan sesuatu yang bengkok-bengkok, ya. Tadi dulu. Ya karena sekarang banyak orang-orang dungu ya. Ya maaf, bukan apa-apa tapi ini demi kebaikan semuanya. Maksudnya ini menasehati diri sendiri supaya tidak dungu ya. Sama ini bukan untuk berbagi, maksudnya memamerkan ilmu, bukan menggurui tapi berbagi. Supaya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan jawaban atas permasalahan banyak orang. Itu kan simple. Ada toh yang salah anggapan, ya, salah persepsi, monggo mawon. Monggo mawon, tenang saja ya. Oke, jadi ilmu yang pertama tadi ting kasih celoteng bahwa
tinggalkan sifat anak-anak dalam diri, mari kita untuk bisa mendewasakan mental kita dulu, ya, tenang, lentur, slow. Tuh, langsung ada yang mencicil tuh. Iya. Iya. Kadang-kadang itu justru orang-orang yang apa namanya seolah-olah sok suci itulah yang kadang-kadang egonya tinggi. Karena apa? Pengen dianggap lebih pinter gitu loh. Wah, saya lebih bisa nih. Gitu. Makanya ukuran manusia sama manusia, ayolah jangan kita mengkotak-kotakan antara sesama, ya, sama-sama makhluknya Tuhan, termasuk ada binatang-binatang di sini, apalagi sama manusia, saling menyayangi, ya, karena kalau kita menyakiti orang sama halnya menyakiti diri sendiri, gitu loh, akan kembali pada diri kita masing-masing. Tuh, yuk. Keren. Kita dulu nih, kayak ada sesuatu di sini nih. Ruangan lagi. Ntar ya. Ini nih. Alhamdulillah Pak sini. Oh beda ya? Ya, ya berbeda ya. Tenang saja, karena kita harus selalu berinovasi ya. Berinovasi artinya menemukan sesuatu yang berbeda-beda ya. Wih, nih kita lihat dulu. Jangan terlalu kaku melihatnya. Tenang, melihatnya lentur dong, ya. Jadi jangan sinis melihat sesuatu, jangan sinis. Keren, keren. Hah? Apa? Hah? Angin gede banget ini ya. Hah? Angin apa ini? Tadi dulu. Kayak bau-bau ini loh, aroma-aroma. Jangan-jangan. Hah? Ada setan apa ya? Tadi dulu, yuk kita masuk aja yuk. Masuk sini nih. Tenang aja dulu, tenang. Tenang, slow. Permisi. Mana? Dandang monster di atas ini ya. Kotak geduk ya. Ya, selalu ada selalu apa namanya gambar-gambar abstrak yang mewujud yang apa namanya itu menjadi sebuah petunjuk erang-erang buat kita. Makanya bacalah. Mudah enggak? Bacalah. Nah, sekali lagi bacalah. Iqra. Nah, gitu ya. Jadi bukan baca tulisan, baca sesuatu bahasa Tuhan. Direnungkan lebih dalam, gitu ya. Bukan baca koran ini ya. Bukan baca koran ya. Nih, kayak apa nih? Ini bagus nih. Kayak besi apa bukan sih? Bukan ya, kayak lempengan besi nih. Ada tawon ya. Hah? Mana? Tawon di atas kepala ini nggak pergi-pergi nih ya. Siapa yang taruh tawon ini? Dia mengiang-ngiang dalam dirimu itu. Ya sini yuk. Ada ruangan-ruangan lagi tuh ke sana tuh. Tapi nggak tahu maksudnya dalam nggak ke sananya. Tapi kita tanah ya. Nih. Mana? Ini kayak tanah gugur nih, longsor nih. Hei. Tuh, perhatikan. Ini. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Punten. Lari aja. Punten, Mbak, Bu. Maaf. Rambut laki-laki sih. Tapi maaf. Rambutnya panjang ini ya. Astagfirullahaladzim. Punten. Astagfirullahaladzim. Punten, Bu. Mbak. Nah, tadi dulu. Dia melihat saya. Dia melotot. Tadi dulu nih. Gak enak nih kitanya loh. Maksudnya gerak-gerikung, takut ganggu gitu. Udahlah kita yuk. Maksudnya mungkin kita yang salah prasangka, mungkin apa namanya, dia memang seperti itu, bukan melotot marah, bukan. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbak, Bu. Maaf Bu, karena kami tidak tahu tadi ada jenengan di sini, maaf sekali bila mengganggu ya. Ibu lagi ngapain di sini? Oh, iya Pak Bu ya. Lagi menyepi sambil ritual gitu katanya. Bu di sini sendirian Bu.
Apa ada orang lain temannya Bu di sini, ada enggak? Sendirian. Iya Bu, maaf sekali Bu, kami kebetulan saja melihat jenengan di sini. Perkenalkan dulu Bu, tepangaken ya, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap Bu, Jawa Tengah Bu. Ya, jadi ke sini apalagi cari pengalaman di dalam gua ini. Iya maaf, bukan maksudnya kami untuk mengganggu orang-orang yang bertapa, tetapi betul-betul saya tidak tahu, dan ya karena saya sudah melihat jenengan, akan tidak afdol kalau saya tidak berkenalan dan izinkan kami untuk lebih dalam mengenal jenengan. Iya, iya Bu, maaf, namanya siapa ya? Wati. Hah? Kok banyak orangnya namanya Wati ya? Hah? Wati. Mirip mantan saya ya. Wati aja Bu. Watiem. Wati. Watiem ya. Nama lengkapnya Watiem. Tapi nama mantanmu ya sama ya. Sama ini ya. Maaf ya Bu ya. Jadi kami tuh di sini berdua nih sama Bang Mamat nih ya. Jadi mohon maaf karena tak ganggu kami yang memang masih kekanak-kanakan, karena kami membawa kamera juga Bu ya untuk dokumentasi kami. Ini izinkan kami untuk mengambil gambar jenengan. Iya maaf ya Bu, saya pengen tahu Bu, Ibu ini di sini kan lagi ritual nih. Ibu punya hajat khusus atau bagaimana Bu? Mungkin ada hajat khusus yang harus dijalani gitu, maaf. Oh Ibu penjual ini makanan, jualan apa Bu? Nasi apa? Oh nasi kan. Lah terus di sini maksudnya Ibu ini lagi ritual, tujuannya supaya dagangannya laris seperti itu Bu. Iya. Oh berarti Ibu sering kesini dong? Iya sering. Lalu sekarang warungnya buka, ada yang buka? Oh, ada karyawannya yang kerja ya. Terus maaf Bu, berikan sedikit bocoran buat kami Bu, supaya kami bisa bisa mengambil ilmunya, barangkali Ibu bisa berbagi sedikit saja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh, Ibu ini juga masih bingung matanya ya, belum tahu maksudnya tentang disuruh ke sini dan sering ke sini tapi belum tahu maksudnya. Yang jelas dia hanya melakukan ritual. Terus cara ritualnya bagaimana Bu? Oh, nah di kangkang, kayak nasi kangkang tuh maksudnya ketika masak nasi, setelah itu nasinya dilangkahin gitu, misalnya nasi nih ya, dilangkahin gini ya begitu ya Bu ya. Terus setelah itu dijual gitu loh, harus ya Bu ya. Betul. Astagfirullahaladzim. Emang boleh ya. Ya nggak tahu, nanti kita kenal lagi. Emang Bu sudah berapa lama menjalani seperti ini Bu? Apakah memang betul terbukti seperti itu laris atau bagaimana Bu? Iya, karena diyakini laris ya katanya. Ya laris tapi nggak tahu pengaruh itu atau bukan. Tapi ritual itu sudah menjadi kewajiban, ritual yang wajib. Ntar dulu Bu ya. Kan gini Bu, secara logika saja nasi itu mungkin bisa kena kotoran kayak keringet atau yang lainnya gitu maksudnya Bu. Jadi apakah bisa Ibu berpikir seperti itu? Katanya sama, Ibu juga berpikir seperti itu, bagi bingung juga. Bentar Bu, awal-awalnya Ibu melakukan hal seperti itu, apakah ada yang membimbing di sini dulu-dulunya, atau memang atas kemauan sendiri Bu? Oh, nih,
katanya ada seseorang, ditemui seseorang di sini, ya, entah itu gaib atau nyata Bu, tidak tahu ya. Ditemui seseorang, laki perempuan, laki-laki ya, katanya untuk dilangkahin nasinya, dilangkahin gitu maksudnya, dilangkahin aja, bukan maksudnya dilangkahin nasinya apa, cuma melangkah. Jadi nah ini dia kesalahannya nih Bu, ya maaf ya Bu, ya maaf, bukan kesalahan, tapi mari kita kaji Bu, barangkali bisa menjadi jawaban, barangkali, maaf Bu ya. Mungkin orang itu memberikan erang-erang bahasa kias, bahasa sindiran, bahasa sanepa atau saloka kepada jenengan Bu, untuk bisa dagangannya laris, maksudnya mungkin hanya melangkah ya, diawali dengan melangkah, berani melangkah ya. Pertama itu, yang kedua itu banyak sedekah. Nah, ini bahasa kias, bukan karena mungkin salah pengertian, salah mengartikan mungkin seperti itu. Jadi akhirnya menjadi ritual wajib yang salah kaprah. Mohon maaf Bu, maaf, bukan saya menyalahkan. Ya, itu kan, Ibu muda mulai sadar nih, alhamdulillah. Nah, terus Ibu sendiri di sini memang wajib di sini. Oh, karena belum meyakini. Ketika tenang di sini, apa namanya, selalu mendapatkan petunjuk, tapi belum ketemu juga, dan berharap bertemu dengan seseorang yang tadi menjumpainya, yang memberikan erang-erang tadi. Oh, alhamdulillah. Gini Bu, saya bukan apa-apa, hanya mungkin meluruskan, kita mengartikan yang baik-baik ya. Mungkin dimaksud tadi adalah yang saya ulangi sekali lagi, maaf ya. Apapun usahanya, ya baik itu jualan nasi, jualan apa saja, namun kita harus berani melangkah, optimis, dan kedua itu banyak sedekah, banyak membahagiakan kepada sesama. Jadilah orang yang menjadi saluran manfaat bagi banyak orang, gitu maksudnya. Iya jadi Bu, iya. Kalau mohon sih, menurut saya Bu, tinggalkan cara-cara lama seperti tadi, melangkai nasi itu, makanan itu Bu, maaf, iya. Ada toh Bu, ada toh jenengan laris ketika itu hanya anggapan kita, prasangka kita. Coba diganti password dengan cara saya mulai melangkah, saya optimis, saya bisa membahagiakan banyak orang, saya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, dagangan saya semakin laris, rezeki saya semakin lancar. Itu saja Bu. Oke. Maaf ya Bu ya, bukan menggurui Ibu, tapi hanya kita berbagi bareng-bareng. Ada kalanya saya juga ngangsu ilmu kalian jenengan. Oke Bu, iya sama-sama. Iya. Ibu hasilnya mana Bu? Tan Magetan. Oh, Magetan, Jawa Timur ya Bu ya. Oke Bu ya. Sekali lagi saya mohon maaf Bu, bukan maksud saya menggurui, bukan maksud apa-apa ya. Silakan dikaji lagi, digali lagi, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik, mudah-mudahan menjadi petunjuk buat jenengan. Mudah-mudahan juga jenengan semakin laris dagangannya ya. Ini bawa apa nih Bu? Bawa makanan, ada aku ini ya. Oh iya Bu, sekarang kalau bisa Ibu pulang aja sama saya Bu, bareng-bareng, mau nggak Bu? Keluarga gua ini kan jeruk. Kalau mau saya izinkan sih, maksudnya saya anterin ke rumahnya Bu. Aku kok pengen lihat warungnya Ibu. Nggak mau. Atau bagaimana Bu, mau pulang sendiri? Oh, masih bingung nih, masih penasaran, masih menunggu orang yang datang ke sini ya. Ya gini aja Bu, tenang ya, mungkin saja itu hanya sebagai bahasa kias yang disampaikan tadi ya, karena apa-apa di sini sering menjadi teka-teki untuk ditafsirkan lagi. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Beliau menunggu 3 hari lagi dan nanti akan pulang ya.
dengan lebih berpikir lebih tenang, lebih bijaksana, dan akan menjalani supaya lebih menjadi saluran berkah bagi kebermanfaat banyak orang. Oke, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan jenengan juga laris. Alhamdulillah, saya pun pamit. Terima kasih atas sambutannya. Iya, sama-sama Bu. Ya, monggo Bu ya. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo. Yuk. Udah ini ya? Udah. Iya. Ini gak enak yuk. Serem banget wajahnya nih ya. Iya, aslinya cantik, aslinya cantik. Aslinya cantik ya. Ya iya, cuman kan ketutup oleh ini. Tuh ini. Tutup oleh gaib di sini, maksudnya sifat buruknya. Jadi akhirnya seperti itu. Nanti kalau udah tahu, udah sadar, ya akan lebih kontras, cantik, menarik. Naksir ini ya. Bahenol. Hanya bidadari ini ya. Iya, yuk. Kalau begitu, nanti pulangnya mampir ke sana ya. Iya, yuk. Alhamdulillah berakhir dengan bahagia juga karena kita memetik sebuah pelajaran di dalamnya, di dalam kita memasuki lorong-lorong gua. Ya ternyata banyak sekali pelajaran yang disampaikan dengan bahasa kiasan atau bahasa Sanepa atau Saloka. Nah inilah ilmu yang sesungguhnya dari perjalanan ini. Mudah-mudahan ini kalian juga bisa memetik pelajaran dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur, jibur.